Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai simulasi dari motor DC dan generator DC pada modul pertama dan kedua. Jadi untuk modul motor DC dan generator DC itu nanti terhubung seperti ini ya. Jadi antara motor dan generator akan dikopel porosnya. Ini adalah motor, kemudian ini adalah generator secara rangkaian. Nanti motor akan terdapat penguat medannya di sini, di mana penguat medan ini nanti tergantung dari input dari sumber tegangan yang masuk pada penguat medan, di mana besarnya tegangan tergantung dari tahanan variabel di sini RP. Kemudian untuk motornya sendiri nanti dihubungkan dengan sumber tegangan. Untuk generatornya juga sama. Generator DC nya terdapat sebuah penguat medan, sehingga nanti nilai besarnya penguat medan tergantung dari nilai tahanan RP di sini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mensimulasikannya ke dalam software MATLAB. Ya, untuk membuat simulasinya buka software MATLAB, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian untuk memulainya adalah diklik di Simulink Library. Ya, kemudian nanti akan tampil berbagai macam library blocks yang akan digunakan dalam pelaksanaan simulasi. Untuk memulai kerjanya maka kita harus klik New Model. Oke, setelah New Model nanti akan terdapat ini ya, lembar kerja baru. Ini untitled karena belum diberikan nama. Selanjutnya adalah memberikan beberapa komponen untuk simulasi. Untuk memberikannya maka bisa diklik di Simscape ya, kemudian cari yang Sim Power System sini. Nah, pilih yang Specialist Technology. Nanti di sini semuanya. Pertama adalah kita akan mencari untuk motor DC atau generator DC. Di sini klik mesin, dan nanti ada di sini ada DC mesin. Nah, kita masukkan dengan klik kanan Add to Untitled, kemudian nanti diklik, maka nanti dari lembar kerja yang baru ini akan masuk ya lembar blok dari DC mesin, dan sifat ini blok DC mesin itu bisa difungsikan sebagai motor maupun sebagai generator. Oke, komponen selanjutnya adalah selain itu saya memerlukan sebagai untuk measurementnya ya, measurement untuk mengetahui mengukur berapa tegangan yang terdapat di dalam rangkaian simulasi tadi. Saya ambil untuk yang current measurement, klik Add to Untitled, kemudian untuk voltage measurement. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai blok dari yang lainnya. Nah, di sini bisa dicari melalui electrical source ya, electrical source. Di sini nanti dicari yang control voltage source, klik kanan. Setelah itu, ini adalah komponen utama dari generator rangkaian tadi ya, rangkaian motor dan generator DC. Nah, setelah komponen utama sudah ada, tinggal menambahkan komponen pembantu untuk simulasi. Nanti bisa di Simulink sini, kemudian cari pertama itu adalah untuk sync, kemudian ambil display biar tahu nanti nilai dari measurement yang akan kita ukur berapa. Selain itu juga nanti tambahkan dengan di sync routing, ambil di yang demultiplexer ya, saya tambahkan. Selain demultiplexer nanti juga untuk inputnya math operation
saya tambahkan untuk yang divide ya. Mengapa kok divide? Karena nanti measurement berupa kecepatan di dalam simulasi ini itu berupa radian per second, dan agar mengetahui dalam satuan RPM, rotation per menit, maka menggunakan perhitungan matematika ini. Nah, tambahkan bloknya. Setelah itu adalah gain, tambahkan juga. Oke, kemudian terakhir adalah tambahkan, tadi sempat terlupa, di special teknologi tambahkan di power GUI biar untuk membuat simulasi ini berjalan. Nah, saya lihat di dalam lembar kerja tadi ini sudah numpuk-numpuk tadi ya, karena banyak sekali komponen yang ditambahkan. Saya perbesar biar lebih mempermudah. Saya keluarkan satu persatu. Untuk power key-nya ini terpisah. Selanjutnya ada gain, saya pisah-pisah dulu, bisa. Divide saya pisah dulu juga, ini jadi numpuk semua jadi satu ya. Bisa juga pakai modul drop tadi itu. Ini adalah multiplexernya, demo ya, demultiplexer. Selanjutnya ini display, ini adalah control voltage, ini adalah untuk measurement, voltage measurement dan current measurement. Nah, ini semua langkah pertama itu adalah membuat sebuah simulasi untuk motor DC itu sendiri, maka menggunakan blok DC PSI. Awal biar lebih nanti nggak membingungkan, langsung saja ini diubah, klik 2 kali, kemudian diklik untuk motor DC ya, karena nanti ini bisa difungsikan sebagai motor maupun generator. Oke, setelah selesai, selanjutnya adalah merangkai sebuah generator dengan penguat sendiri. Selanjutnya adalah merangkai motor DC dengan penguat terpisah. Berarti dalam blok ini nanti yang tulisan ada file, ini maksudnya adalah penguat medannya, yang F ini plus sama minus, kutub plus sama minus. Kemudian yang A itu adalah nanti supply dari sebuah motor. Sehingga kalau misalkan penguat terpisah, ininya penguat terpisahnya itu nanti menggunakan control voltage source. Pertama adalah digunakan untuk penguat medannya VF1. Selanjutnya untuk yang positif, berarti nanti kita tinggal tarik saja di kutub positif. Yang negatif juga tinggal ke yang negatif. Ini penguat medannya. Nah, setelah itu, selain penguat medan juga untuk sumber dari motor itu sendiri, saya copy paste saja dari voltage control ini. Nah, copy paste ya. Kemudian sama supply-nya di sini saya ambil ini yang positif, kemudian ini yang negatif. Nah, selanjutnya adalah saya tadi kelupaan memasukkan blok untuk yang konstan blok ya, karena nanti di sini inputnya adalah berupa nilai konstan, maka saya balik lagi ke dalam Simulink library. Nah, terus nanti dimasukkan nilai konstan. Nilai konstan diperoleh di search. Kemudian di sini ada konstan, saya klik kanan. Oke, konstan. Ini adalah karena di sini ada A, berarti maksudnya adalah supply dari motor DC itu berapa. Nah, misalkan supply-nya adalah DC berupa 120 volt DC. Kemudian ini adalah penguat medan. Penguat medan itu nanti akan menentukan besarnya flux yang terdapat di dalam kumparan medan, maka ini juga diberi nilai tegangannya itu berapa ya. Misalkan di sini tegangan penguat medannya adalah 100 volt. Nah, saya masukkan tarik di sini sebelum
memastikan ini karena VF untuk yang kontrol variabel ini bisa DC maupun AC, maka diklik dulu di sini, kemudian pastikan untuk source tipenya adalah berupa DC karena ini adalah berupa untuk motor DC. Ini juga sama, ini adalah DC. Kemudian biar mempermudah saja, ini saya tambahkan untuk tegangan supply. Kemudian ini adalah tegangan medan, VF itu aja ya, VF1, biar nanti membedakan dengan karena namanya sudah sama ya, V medan 1. Kemudian untuk mengetahui keluaran dari motor, maka nanti di sini di measurement M itu, maksudnya measurement itu akan ada banyak variabel yang bisa dilihat. Nah, untuk melihatnya maka menggunakan demog ya, di multiplexer. Di sini nanti ada 4 data, maka saya multiplexernya outputnya saya tambahkan menjadi 4 ya, kemudian saya tarik diperbesar biar mudah menariknya. Tarik, kemudian saya biar tahu nilai yang diukur berapa menggunakan display. Jadi karena di sini nanti ada 4 variabel, maka displaynya saya copy 4 kali, copy ya, langsung Ctrl C, Ctrl V ya, bisa langsung. Ini nanti kemudian nanti tinggal ditarik saja ya, masing-masing tinggal ditarik. Yang pertama di atas ini adalah berupa kecepatan ya. Yang kedua adalah berupa arus jangkarnya, IA nya berapa, saya langsung tarik ini biar mudah menjadi IA. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga adalah besarnya nilai arus penguat medannya, IM atau IF ya, atau IF tergantung referensi. Kemudian ini adalah torsinya itu berapa, torsi yang terdapat di dalam generator tersebut, motor tersebut. Saya hubungkan. Nah, ini yang atas adalah berupa kecepatan ya, omega, karena dalam simulasi satuannya radian per second saya bikin buat dalam RPM, rotation per menit. Maka saya menggunakan divide tadi, divide ini RPM nya, terus keluaran dari kecepatan sini bentuknya radian dikalikan dengan ya, di sini 1 radian itu kan nilainya adalah nanti dikalikan dibagi dengan 0,104. Cara mengkonversinya, cara baginya nanti pakai yang konstan, saya copy paste lagi dari sini, copy paste. Selanjutnya ini adalah nilai konvensinya radian menjadi RPM. Nanti nominal adalah 0,104 ya, 7. Kalau misalnya nyari satu konvensi dari radian menjadi derajat itu berapa, jadi 0,1047. Oke. Nah, nanti di sini keluarannya sudah bukan radian lagi tetapi adalah R. Nah, ini adalah rangkaian untuk motornya, rangkaian dari motornya. Selanjutnya sesuai dengan modul ya, terlupa tadi, ini adalah untuk mengukur tegangan ya, tegangan. Kalau di dalam keluaran measurement sini kan hanya ada arus sama arus
jangkar sama arus penguat medan. Nah, misalkan mau ngukur tegangannya itu berapa, ya, maka ini saya adalah dulu tadi banyak. Kita tarik. Kalau di sini bisa dicari, misalkan pengen tahu tegangan dari penguat medannya itu berapa. Penguat medan kan di sini, ya, di sisi sininya, sehingga nanti mencari tahunya bisa menggunakan ini, hubungkan ini yang plus biar sama-sama plus, ini yang minus. Nah, selanjutnya untuk nilainya berapa menggunakan block display. Nah, nanti akan tahu nilainya itu berapa. Ini adalah nilai VF satunya itu berapa nih. Oh, ini variabelnya sudah ada ya, variabelnya sudah ditulis kembali, maka tidak mau dia VF1. Saya tulis VF 11. Tidak pula kalau misalkan arus ya, kalau arus mungkin di sini sudah ada semua, maka tidak usah sebenarnya. Jadi kalau memang mau membutuhkan ya tidak masalah, VF1. Nah, selanjutnya adalah misalkan pengen mengetahui berapa tegangan sumbernya, walaupun di sini sudah ada ya, jadi mau memastikan nanti bisa menggunakan ini semacam dalam simulasi ini ya, semacam voltmeternya gitulah. Nah, di dalam ini biar untuk mempermudahnya. Nah, ini seperti ini. Saya balik Ctrl R biar rotasinya ini ya, arahnya itu terbalik bisa. Nah, sehingga ini yang plus berarti yang sini plus, ini yang minus berarti yang di sisi sini ya, nanti akan keluar nilai tegangannya adalah berapa. Nah, ini adalah untuk di sisi motor DC nya. Kemudian adalah bagaimana untuk membuat motor DC dikopel dengan generator DC. Audio Jungle.